Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah Mansatu Trenggalek yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi para pemimpin kafir Quraisy, para dedengkotnya, para komandannya, akan melobi, akan melakukan negosiasi yang intinya, wahai Muhammad, bagaimana apa kita damai piye to maksudnya? Wes ngene, kita ini ndak usah gelut-gelutan, kita ini ndak usah perang-perangan, tapi perang tenanan. Kita ndak usah bermusuhan dan sebagainya. Maksudnya sampean ngene wes. Oke lah. Kami orang kafir Quraisy siap. Kabeh nanti tak kerahkan ibadah menyembah Tuhanmu. Sedina ora apa-apa. Ya, kami sedina kowe sedina piye? Ora iso, ogah. Wis kami seminggu, kami ibadah seminggu menyembah Tuhanmu. Kowe pisane sedina e. Ora sedina sak jam e. Ora iso. Wis kami sebulan e. Sebulan kami ibadah terus ning masjid ngaji dan sebagainya. Engko sampean sak jam ae neng ibadah neng nggonku. Sak jam ae ora seneng. Panggah ora iso. Wis setahun pisan ya, pokoknya setiap akhir tahun sampean ibadah sak jam, kami setahun. Panggah ora iso. Wis ngene, ini alternatif terakhir piye lek seumur hidup kami wong kafir Quraisy kabeh beribadah kepadamu semuanya terus. Kowe pisan ae sak jam ae seumur hidupmu pisan. Panggah ora iso. Ita itu mentok, bukan begitu. Ini bukan masalah ita itu, bukan masalah gaya dan sebagainya. Ini karena sudah memang Allah menyatakan demikian. Tadi suratnya dibaca di depan tadi. Surat Al-Kafirun, surat non muslim. Oh, Al-Kafirun, kok diganti surat non muslim. Jangan-jangan nggih Bapak Ibu. Jamaah Maghrib Masjid Al-Falah Mansatu Trenggalek yang berbahagia, sekarang tanggal 25 bulan Desember tahun 2022. Kalau biasanya kajian saya niku tentang harta haram khusus untuk hari ini dan satu kali lagi tentang edisi spesial akhir tahun 2022. Niki nuwun sewu niki nggih, niki harta haram niku termasuk kajian sing abot kereng. Akidah niku ya kereng. Nah niki jadi kereng ketemu kereng. Los nih. Dene iki disetting dianu nek sing greges sing nyekel wong loro iki tak parani gara-gara insyaallah ndak apa-apa. Lah wong nuwun sewu sing maksiat niku mawone diupload, ditampilkan, mosok sing bener ora wani. Sing dosa-dosa sing ruwet-ruwet niku ditampilkan ben wong ngerti, mosok sing bener kok ora wani. Wani ora? Wani nggih. Jadi sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar nggih ngeten iki. Ya nggih, mudah-mudahan sekali lagi ini sekali hanya menguatkan saja. Ini hampir di semua masjid akhir tahun bisa kasih ingat niki. Kenapa kok diulang neh? Lah di sini saya kan belum pernah. Saya pernah pun diulang ndak apa-apa. Lah yang hari ini aja kan berulang setiap tahun. Gitu kan? Mosok ngaji sing ini ndak diulang setiap tahun. Ya nanti malah kita kalah. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita di akhir tahun ini masih hidup, masih sehat, masih semangat, masih punya iman, sehingga
di sisa-sisa kehidupan itu kita bisa memakainya, menggunakannya, memakannya untuk taat kepada Allah. Kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah nanti sampai isya kita cas aki kita, cas iman kita. Kenapa? Al imanu yazidu wa yanqus, Sunan Ibnu Majah. Iman itu naik turun, naik, berfluktuasi. Kalau seharian sudah kita pakai tidak dicas, sowak. Nah dicas ada kebablasan yang malah error, apalagi tidak dicas. Lagi ini bersyukur kepada Allah. Lagi ini di akhir tahun 2022, bukan berarti kalau berakhir tahunnya berakhir umurnya, bukan, berakhir akidahnya nggih mboten, berakhir rezekinya nggih mboten, tahunnya tok. Jadi harus kita tingkatkan, nanti kita evaluasi dan sebagainya. 2022 niki kita harus lebih baik daripada 2021. Nanti tahun berikutnya jauh lebih dahsyat. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan, membimbing, membina saya panjenengan semuanya meskipun tidak langsung. Apa wonten sing langsung? Mboten, bukan, tidak zamannya ya. Ini lewat ya kita kajian-kajian ini, mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan terus sampai akhir kehidupan kita. Tema kita hari ini tentang sing rada enteng mawon, orang kafir. Niki panjang kisahnya, tapi saya poin-poin sing ya mungkin banyak kita jumpai dalam kehidupan, mudah-mudahan memberikan sumbangsih akidah niki, akidah niki. Akidah yang tidak bisa ditawar nih. Lek fikih ki sok monggo sampean begini, saya begini, oh silahkan. Tapi kalau akidah ya begitu tetap. Bukan berarti keras. Bukan berarti keras. Baik, langsung mawon. 1. Pengertian orang kafir. Napa orang kafir itu? Nah, di dalam akidah Islam setiap orang yang bukan beragama Islam itu namanya orang kafir. Semuanya. Pokoknya udah Islam, dalam akidah Islam, dalam akidah Islam, dalam ilmunya Islam. Itu setiap orang yang bukan beragama Islam namanya orang kafir. Cuma kata kafir niki sekarang niki menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi orang Islam itu sendiri. Orang kafir juga takut. Sehingga ada ya bahasanya diperhalus bahasa. Dari WTS pelajar menjadi pekerja tunas, ya pekerja, jadi dilindungi undang-undang. Dari korupsi, untuk korupsi, cara lain mencari nafkah, kan begitu, diperhalus semua. Nanti mabuk itu bukan mabuk, apa? Wah, nggak ngerti. Ya, termasuk kata niki, orang kafir sekarang mau diganti menjadi non muslim. Cerita sedikit. Saya di jadwal di masjid tertentu di Ngalek. Kemudian ya pas akhir tahun kemarin 2021 pas khutbah Jumat. Kemudian tema saya ya sing ngeten iki sekilas bla bla bla. Ternyata ada seseorang yang ketika itu ikut meradang, gregesi Pak. Kenapa? Dengar kajian mungkin lah saya nyebut orang kafir sama mungkin ustadz yang lain nyebut orang kafir pengaruhnya berbeda. Lek sing nyebut ki ora pengaruh, ora apa-apa. Tapi lek sing nyebut saya mungkin orang kafir lho, saja kesane dewek. Kenapa? Mungkin bawaannya itu rada kereng. Hari-hari dibahas masalah harta haram, masalah macam-macam, akhirnya orang kafir kesannya itu menjadi deg gitu. Mungkin orang yang ustadz yang lain yang orang kafir itu ndak nyentuh, orang kaget. Nah ini ada satu orang kaget, lapor neng takmir, dilaporkan bahasanya bla 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 bla, intinya Pak Kae keras, ojo keras. Nyebut orang kafir itu dianggap keras kalau niki. Zaman ini saya nyebut orang kafir keras betul nih. Lek dene sing keras nanti nggih minum ben lunak, minum panas-panas lunak nanti, ben lunak nggih, ben lunak. Nah, kemudian saya dikasih tahu berikutnya enggak tahu berapa, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi, kebetulan jadwal saya lagi di sana di masjid tersebut. Kebetulan saya yang begitu saya naik,
orang tersebut tuh ada. Begitu tahu saya, mulai Pak. Pindah masjid. Begitu saya naik wis khutbah saya tahu saya pindah masjid. Sing ceritane sinten? Ya takmir niku. Waktu lihat Pak Akur langsung pindah masjid. Ini berlaku kepada ustadz lain atau boten, ini saja orang mek saya tok. Jadi nyebut orang kafir ini punya pengaruh. Ya, ternyata bagi orang-orang yang nun saya tanya, Pak wonge ngaji no boten boten. Nun sewu. Bahasanya itu pejabat napa tukang becak. Ya sajake rada pejabat. Oh nggih, wis ndak apa. Nggih, kanjeneng wis kula ora usah dipakai nek kene ya ora apa-apa, Pak. Ya bangga dipakai. Tapi durasinya dikurangi. Biasanya sebulan sekali malah setengah tahun sekali. Langsung di-delete rapi enak ngono. Nggih, setelah kajian ini awal 2023 dicoret mungkin dari sini nggak ada apa-apa. Orang kafir. Jadi dalam akidah kita setiap orang yang bukan Islam itu namanya orang kafir. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya agama yang diridhoi Allah itu agama Islam, agama kita apapun itu terjadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat kita dieling nih, setiap khotib ini jauh mati saya panjenengan semuanya kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Kita lihat surat Ali Imran surat 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam, sah resmi di hadapan Allah. Lah di hadapan manusia monggo silakan. Mbok nek agama 7.000 agama sok silahkan di agama manusia. Tapi di sisi Allah resmi Islam. Selain Islam napa? Surat Ali Imran 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghil ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu daripadanya, dari orang itu. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Rugi itu apa? Nyemplung neraka. Setiap orang yang bukan Islam, setiap orang yang beragama kafir, bukan Islam itu napa? Neng neraka itu langsung bleng tanpa terus langsung. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Surat napa? Al-Bayyinah. Pokoknya enek ngono ae. Jadi sekali lagi ini di dalam akidah kita setiap orang yang bukan beragama Islam niku kafir nggih. Tapi dalam kita bertata negara semua agama ya benar menurut mereka, silahkan niku ndak apa-apa. Dan sekali lagi tadi ayatnya disampaikan surat Ali Imran 3 ayat 102 yang sering dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Napa dengan sebenar-benarnya takwa niku? Niki bab takwa dikaji nggih dawa lagi. Nanti dikaji bab yang lain. Kepada dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya kita ending kita mati kita tuh harus Islam. Makanya setiap jam dielen nih wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati saya panjenengan semuanya kecuali dalam keadaan betul Islam. Islam syukur-syukur matinya niku mati syahid. Langsung set masuk surga. Tanpa hisab, tanpa azab, tanpa ada pertanyaan fitnah dan siksa enggak ada. Tapi ada tapi lek utang sik bangga diaudit. Lek utang hanya utang saja. Semua dosa-dosanya orang yang mati syahid, apapun dosanya diampuni oleh Allah kecuali utang. Hati-hati utang itu di hadapan Allah diaudit. Utangmu di orang tak bayarin Pak Akor 1000 balekne saiki. Ora nek duite pahalane juga kene gitu. 1000 ning akhirat malah luar biasa. Niku tentang orang kafir. Yang kedua, pengelompokan orang kafir. Nanti kalau kita ngaji fikih itu ada beberapa pendapat, ada 4 kelompok, ada 5 dan sebagainya. Kita bagi menjadi 2 saja, yaitu kafir harbi dan zimni.
Kafir harbi adalah orang kafir yang menyakiti, mengganggu, memusuhi, ngajak gelut, ngajak perang, bengkerengan dengan umat Islam. Itu halal darahnya. Tapi yang zimmi adalah orang kafir yang hidup bertetangga, berdampingan, tidak menyakiti, ya saling tolong menolong, itu boleh. Ini secara garis besar ada dua. Itu secara garis besar nggih, tapi ada dari kita fikih niku ada yang dibagi menjadi 5, kafir muahad nggih wonten dan sebagainya. Tapi kita menjadi 2 saja. Nah. Kemudian macam-macam peringatan hari besar selain Islam yang ada di Indonesia. Selain Islam nggih, napa mawon? Tahun baru Imlek ada sekarang. 2 tahun hari raya Nyepi, wafatnya Yesus Kristus. Hari raya Waisak, kenaikan Isa Al-Masih. Hari raya tadi dan akad depan. Napa? Tahun baru 1 Januari. Nanti ada kaitannya semua nih. Tidak dikaitkan, tak kait-kaitkan nanti. Tidak ada kaitannya, tak kait-kaitkan. Jadi itu macam-macam peringatan hari besar agama selain Islam. Selain itu wonten ndak ning kalender niku? Apa nek engko tambahan hari besar macam-macam ya silakan niku. Sementara ini berikutnya. Niki nuwun sewu niki sering jadi permasalahan, pertanyaan yang selalu bulet tentang binatang yang disembelih oleh orang kafir. Mungkin saya sampaikan nih, saya singgung tentang korban kemarin, tapi kita ulang lagi karena kaitannya nuwun sewu hanya khusus pembahasan kita orang kafir. Binatang yang disembelih oleh orang kafir yaitu Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen. Niki dalilnya surat Al-Maidah 5 ayat 5. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzi utul kitaba hillul lakum wa ta'amu hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab. Itu halal bagimu. Yang dimaksud Alkitab di sini orang ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristen. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Artinya berdasarkan ayat ini secara umum bahwasanya sembelihannya mereka orang Yahudi Nasrani ini kita makan halal. Tetapi ada tetapinya. Kalau itu tidak ada pilihan yang lain, maka itu kita makan halal. Tapi kalau ada pilihan, misalkan orang Muslim beleh sapi, orang Yahudi beleh sapi, podo kita pilih sing Muslim. Jadi pahami, harus pilih yang ini. Kenapa? Ini lebih mantep. Maksudnya halal itu misalkan panjenengan pergi neng luar negeri, di sana mungkin ya rata-rata mayoritas orang ahli kitab lah begitu. Kayak kita kok makan karena muelek kayak pengen makan ayam menopo kambing daging, boleh. Tapi kalau ada pilihan yang lain misalnya sama-sama sembelihannya orang Muslim, orang kafir, dia harus pilih Muslim. Itu namanya fikih prioritas, harus dipilih yang Muslim. Kebolehannya niki kalau memang tidak ada pilihan. Jadi pahami, tadi ini halal, ini kaitannya dengan yang lain. Kenapa kok kaitannya dengan sembelihan? Ya lihat aja nanti, akan nyangkut semua nanti. Ya, jadi sekali lagi, secara umum halal sembelihan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, Kristen, kita makan itu halal sembelihannya. Tapi sekali lagi ketika kita punya pilihan bahwasanya misalkan yang pasar kita tahu itu kok uang nun sewu, orang Yahudi wong Islam sama-sama dodol ayam potong, pilih sing Muslim. Pilih sing Muslim. Engko pripun Pak lek padha-padha muslime. Iki muslim pripun sing dipilih? Di secara zahirnya kita lihat nun sewu, iki sing jilbabe rapi siji ndak jilbaban, pilih sing jilbaban. Kabeh jilbaban Pak pilih dipilih sing ayu. Oh iyalah, ora sah ngapusi. Nggih kok, power kata nggih.
Lek dodol ayu kabeh. Ya pilih sing enek bonusnya sing murah. Nah, itu namanya skala prioritas. Lek enek kabeh ngono nggih. Lek pan-pan iki lek lihat cewek cantik napa sik ketok nggih. Sajake ora ketok. Oh iya. Baik, berikutnya. Bagaimana kalau binatang yang disembelih oleh orang selain Yahudi dan Nasrani? Nah, Islam jelas, Yahudi, Nasrani, Kristen ada dalilnya. Selain Islam, Yahudi, Kristen di Indonesia kan ada namanya Nun Sewu, Buddha, Hindu, aliran kepercayaan, Dharma Gandul, Zoroaster, sama oleh Ojo dan sebagainya. Nah, itu pripun? Hukumnya pripun? Boleh napa boleh? Tidak boleh, haram hukumnya. Loh, dalilnya napa? Sama ayatnya tadi. Yang dibolehkan oleh Allah adalah Yahudi dan berarti makmum kalau kebalikannya. Selain itu tidak boleh. Selain mereka tidak boleh sembelihannya. Misalkan kita tahu ini wong Islam niki Hindu, Buddha, tidak boleh kita tahu, haram hukumnya, tidak boleh. Dalilnya itu tadi, yang diizinkan oleh Allah adalah orang Yahudi, Nasrani. Selain itu tidak boleh. Tapi nek ning galek kan aman nih. Napa wonten sing Hindu, Buddha? Sing wis Hindu saiki pun ngaji, pindah agama masuk Islam. Ala sing Buddha? Sing repot niki wong Islam tapi ajarannya sing dipakai ajaran Hindu Buddha niki sing kacau niki. Ngakune Islam 7 turunan tapi ajarannya masih sing Hindu Buddha dipakai. Nanti Islam rasa Hindu kita kaji kapan-kapan Islam rasane Hindu. Sajake ketoke Islam tapi ternyata itu ajaran Hindu. Berikutnya. Lek tadi sembelihannya pripun lek misalkan namanya manusia itu hidup bertetangga. Pasti punya mungkin nek ning galak nggih kathah niki. Di RT 17 ada nggih, Pak Dik. Ada sing meskipun Mas orang ngekos ada statusnya. Lah, pripun ketika kita punya tetangga yang bukan Islam, kemudian kita diberi sesuatu makanan oleh orang kafir niku. Boleh nobatan kita punya tetangga misalkan ada wong sing Kristen, nenek wong Hindu dan sebagainya. Kemudian kita dikasih misalkan aqua niki dikasih atau diteri gula, beras dan sebagainya. Wonten sing punya tetangga selain non muslim. Selain Islam punya ada enggak? Ada nggih. Pernah diteri ngoten. Ditampa mboten? Enak nggih? Oh, enak. Nggih, satu, ini ada beberapa makanan minuman yang diberikan oleh orang selain Islam kepada saya panjenengan semuanya yang secara zatnya halal. Nah, ngeten iki kan halal secara zatnya niki gula, indomie, minyak dan sebagainya, beras dan sebagainya, zatnya halal. Yang diberikan oleh orang non muslim kepada kita ada beberapa kemungkinan. Satu, bila makanan yang diberikan berupa beras, indomie, minyak goreng, gula pasir, kok gula kayak pasir dan sebagainya, atau minuman, ngeten iki, minuman aqua, Sprite dan sebagainya yang secara zatnya niku halal dan cara mendapatkannya kita tahu dengan cara yang halal, orang nyolong dan sebagainya, maka makanan atau minuman tersebut halal kita makan dan kita minum. Zatnya halal, cara mendapatkannya halal, cara umum halal, dimakan, diminum halal nggih? Halal. Kita coba dimakan dan diminum. Ini yang diminum nih. Halal kayak enak. Yang pertama. Yang kedua,
Bila makan itu berupa kue sing basah, udan-udan basah Pak, orang ngono maksudnya. Kue sing basah mungkin ya cenil, gethuk, terang dan sebagainya, atau buah-buahan, dan cara mendapatkannya dengan cara yang halal, maka makan tersebut juga halal kita makan. Nanti kayak gethuk tuku dan sebagainya, niki halal boleh. Yang ketiga, bila berupa masakan yang berkuah bersantan, soto, gulai, rendang, sing diolah niku. Nah, niki ada beberapa syak, ada beberapa keraguan. Satu, yang perhatikan niki, bila si orang non muslim tersebut adat kebiasaannya kita tahu dia suka masak nun sewu, babi, anjing, ulo, tikus dan sebangsanya, maka kalau kita tahu maka bahasanya itu ya ditolak, haram, ditolak harus. Padahal itu zatnya loh, Pak iki aku soto ayam tak masak dewe, tapi kita tahu dia tuh sering mungkin setiap malam akad nggak gulai kire. Engkau, nah, di sini saya nggak tahu. Saya punya tetangga ning ngono Manado niku, ana kirek niku biasa hari-hari, ulo niku tahu sendiri. Kayak wis geger memang maklum dasar wong ora Islam, panganane ngoten. Nah, lek dikasih niku lek iso ditolak dene ra iso diterima dibuang. Mengapa alasannya? Nah, dia masak anjing, dia masak macam-macam niku kan pakai panci, pakai wajan, pakai sodel, pakai semacam-macam niku. Nah, setelah dipakai non sewu yang ngoten niku dalam kaidah hukum fikih niku harus dicuci pakai tanah. Tidak mungkin mereka begitu. Nah, itu kita khawatir, itu mengkhawatir menjadi syak, menjadi ragu. Tidak usah. Kecuali misalkan dia tidak masak, kita tahu, oh niku sotone Pak kayak gitu, kuning depan Polres, oh aman dikekne, misalnya begitu. Depan Polres itu kathah warunge, misalkan kita tahu beli Pak niki beli soto dari depan Polres ini, oh halal tidak apa-apa. Tapi lek masak dhewe niku sing menjadi syak, kita menjadi ragu. Atau ya sing dodol gulai sinten niki? Oh enek ning kene, Pak Pur. Tugu niku dodol sate gulai. Lek tukune di situ ndak apa-apa. Tapi kalau masak dhewe, karena kita tahu kesehariannya dia tuh masak sing aneh-aneh sing ngoten niku, itu menjadi ragu. Ragu niku pripun dalam Sunan Ibnu Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Engkau jangan-jangan ini kayak seenek campurane daging-daging babi, tapi malah enak ya. Waduh kacau lah, malah tambah gurih loh, kacau lah ngoten niku. Nah, jadi begitu. Kalau dia masak sendiri, sing berkuah kayak sing ngoten-ngoten niku ya ndrawasi ya. Ya, bila makan dapat membeli dan sebagainya, kita tahu membeli nggih niku halal boleh. Itu secara umum makanannya. Berikutnya, bagaimana? Yang di atas tadi makanan minuman yang sebelumnya halal tetapi diperuntukkan sebagai perayaan, dipakai untuk ya persembahan, misalkan hari ini atau yang lainnya. Aqua tadi kan halal, cenil, gethuk, Indomie dan sebagainya halal nih zatnya. Kita dikasih tadi boleh dalam secara umum. Tetapi ketika ini diperuntukkan, misalkan kemarin atau hari ini enek. Nah, ini dalam acara tanggal bla bla, kemudian dia ini dipersiapkan ini untuk acara itu. Ripun? Tenan piye? Enak loh. Enak ngene iki. Nah, Allah berfirman surat Al-Maidah 5 ayat 3. Wa ma uhilla li ghairillahi bih.
dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dia diperuntukkan untuk berhala. Nanti kajiannya ini tentang sesajen. Tapi di sini belum. Di sini belum. Bab sesajen. Sesajen itu 2 kali pertemuan, hanya sesajen tok nih. Kayak aneh-aneh Pak Akur, sesajen kok dibahas. Ora enak kan ngono iku. Ora enak, makane ngewegel Pak Akur ngoten niku. Enak gak iso gak nyeleneh-nyeleneh. Liyane ora tau bahas sesajen, bahas ngono ndak dipakur bahas dhewe. Ini belum niki. Ini saya tak tokne kitab sewu kupas tuntas kitab tahlilan. Dari depan ilah kata Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah kita bahas satu itu sedina. Tapi itu tulisannya hilang niku. Tapi saya secara garis besar masih eling karena saya yang nyusun. Khususan ilah Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Panjang itu kisahnya. Satu itu tok niku. Nah, itu nanti itu abot-abot to niku. Pegel-pegel. Iki pegel sajane iso kepek-lepek apalagi ini. Carry ae wis carry ae. Bahaya niku. Kan ora enek sing ngupas-ngupas niku, sing greget nih ngoten niku. Paling garis besar ini ndak boleh, tapi detailnya kan ndak wani, mungkin ndak wani atau ya ora wani. Ibnu Taimiyah berkata, hewan yang disembelih oleh ahli kitab. Ahli kitab tadi Yahudi Nasrani tadi dipergunakan untuk dipersembahkan hari raya mereka. Atau hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka yaitu Nun Sewu Yesus Kristus dan Bunda Maria, maka hukumnya haram. Imam Hambali berkata, saya mendengar Abu Abdullah Imam Ahmad berkata, sembelihan itu haram hukumnya dimakan karena disembelih untuk atas nama selain Allah. Allah berfirman surat An-Nahl 16 ayat 56. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Surat Al-An'am 6 ayat 136. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan oleh Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Jadi semua apapun yang diperuntukkan untuk berhala, berhala itu bukan berarti patung gede jeglem mboten. Semua selain Allah, baik kepada Nun Sewu, Nyi Roro Kidul, Nyi Loro Lor, Danyangan dan sebagainya, itu untuk berhala. Semua makanan yang asalnya halal tapi diperuntukkan untuk berhala, jatuhnya menjadi haram. Sah niku. Iya Pak ngono, anak sing ngomong ngono, anak sing ngomong iki wong doktor, profesor, doktor, ora apa-apa. Kan banyak nih pertanyaan, kan sudah sebagai di-share itu Pak Rudin niku ning WA dan sebagainya. Saya nggih dikasih niki, dipertanyakan pripun ngeten iki ya jelas. Nanti dengan ini kita akan tahu. Jadi sekali lagi, semua jenis makanan yang asalnya halal, syaratnya, zatnya dan sebagainya, tetapi dia diperuntukkan ya bentuknya bisa menjadi sesajen tinggi acara ngoten-ngoten niku jatuhnya menjadi haram karena dilarang. Misalkan neng kene niku sing sering dikutuki pundi nih kelutan niku. Mboten wonten ya. Alhamdulillah. Pawon. Nah, nanti misalkan niki Pak Akor ya kena sumber gedhong ya belik makanya. Misalkan ini saya singgung sedikit, misalkan nih sekarang kan musimnya wong duwe gawe. Wong duwe gawe manten niku lho. Jenengan survei kan ning disele dikei sajen, ning pawone dikei sajen, ning halamane dikei sajen, pojok-pojok rumah dikei macem-macem kabeh dikei sajen.
Gitu. Sing gedang raja, enek klopone, enek takire cilik, nang diseni bla bla bla. Iku sajen niku. Iki piye luwenge masuk nggih masak pun ya dikeki sajen. Nggih napa nggih? Nggih. Lah niku sirik niku hati-hati. Bape nanti sajen nanti aja kita singgung sedikit. Napa kathah umat Islam sing ngono ki sik panggan? Akeh. Akeh. Kena neh, kalau aku kena neh, ruwet tok niki, nggih ndak apa-apa. Ya kita pelan-pelan dulu, nggih. Berikutnya, membalas dan mengucapkan salam kepada orang kafir. Dalam hal ini ada dua keadaan. Satu, kita menerima ucapan salam dari orang kafir. Jadi ada orang di luar Islam mengucapkan salam kepada kita. Niki ada dua. Satu, kalau ucapan itu misalkan ada kita tahu punya tetangga, kita tahu dia bukan Islam, ketemu kita, dia uluk salam duluan. Assalamualaikum Pak Akur. Pripun jawab? Enak sajane ndak? Ini dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim Ibnu Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab, jika orang ahli kitab pokoknya bukan Islam mengucapkan salam kepadamu, faqulu, maka jawablah wa alaikum. Wa alaikum. Misalnya ada tetangga kita, teman kita, dia bukan Islam, assalamualaikum Pak Anwar, alaikum. Ojo kayak saja, orang saja nih, alaikum. Ojo kayak titik juga, alaikum, titik. Ora, alaikum. Atau wa alaikum boleh. Orang saja nih, titik. Kok kebablasan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena larangan, enggak boleh. Niki dalilnya itu tadi. Kalau dia mengucapkan salam, pertanyaannya, apakah orang-orang di luar Islam itu iso mengucapkan salam? Fasih. Saya punya tetangga di kanan rumah saya, ini Pak Batang Dominikus namanya. Orang Timor. Dia pendeta dia. Saya tahu nih ayat kursi apa, Al-Fatihah apa, kayak fase kayak modele wonge rada wis kowe lek orang ra ketok. Ayat kursi apa? Bahkan Dr. Senok Hargronyo apal Al-Qur'an fasih bahasa Arab. Senok Hargronyo niku lho. Tahu? Pernah ketemu? Nah niku luar biasa niku, yang bisa menaklukkan Aceh gara-gara Senok Hargronyo niku. Indonesia itu yang terakhir dikuasai Belanda itu Aceh tahun 1900 pokoknya paling akhir dewi. Nyapa nih kata Belanda kok angin taklukkan ini, ternyata punya kultur agama yang kuat. Ini cukup menghaturkannya, kirim Dr. Senok Hargronyo ben belajar Islam baru masuk Aceh, akhirnya bisa ditaklukkan. Jadi orang kafir itu pinter fasih, apalagi assalamualaikum ngelontok mereka kecil. Nah, jadi kalau ada orang kafir non muslim mengucapkan salam itu jawab alaikum. Saya begitu, dalilnya begitu. Kalau ucapannya pagi Pak Dom, pagi Pak Rudi, ya enggak apa-apa, pagi mungkin mawon. Saya sering ketemu pagi Pak Gor, pagi. Cuma saya punya teman, ini jadi tiru nih Bu. Enek tahu wong dia tuh orang bukan Islam mengucapkan salam ditonyo nih. Wong terus ngagum nih. Kenapa begitu? Ya memang bahasa terampainya kenceng, orangnya kenceng. Dia bahasa saya terjemahkan langsung. Sampai nih ngerti kok Islam urusan jarak-jarak wong kaya di Islam. Ora usah assalamualaikum, salam pagi ngono ditonyo nih. Lah saiki panak pasal gitu. Jangan itu. Jadi kalau ada orang non sewu di luar non Islam mengucapkan assalamualaikum atau sebagainya, kita jawab alaikum, titik. Kalau misalnya selamat pagi, malam boleh jawab malam juga atau mawon. Kemudian niki non sewu sik didelok sik niki.
Aman. Kita, berarti orang Islam, mengucapkan salam kepada orang kafir. Ini juga ada beberapa kemungkinan. Satu, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya haram, tidak boleh. Misalnya ada orang kafir ketemu, kita tahu, misalnya saya mendahului mengucapkan kepada Pak Dom assalamualaikum, tidak boleh saya. Yang dosa saya malahan. Satu orang atau dia orang kafir kita mendahului. Dalilnya surat At-Taubah 9 ayat 113. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itulah penghuni neraka jahanam. At-Taubah surat ke-9 ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kalau nanti kita lihat asbabun nusulnya, ini ada intinya ndak boleh. Jangan nekat-nekat. Kemudian kita mengucapkan pagi malam boleh. Pagi Pak, ini pagi ngoten mawon. Kita ucapan kita begitu, jangan salam. Beda nggih, ucapan selamat pagi dengan salam niku beda. Lek pagi niku ndak ada konsekuensi akhirat, bukan konsekuensi akidah. Tapi lek salam niku lihat assalamu. Napa artine? Semoga keselamatan alaikum waroha Allah kita bawa, ndak boleh. Dan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelompok orang yang terdiri dari orang Islam dan ada orang kafir. Misalkan panjenengan pejabat, kepala dinas atau bagaimana, kemudian ada mungkin misalkan anak buah iki wong 30 misalkan. Nah, mungkin sing selawe iki muslim. Nah, kemudian enek siji telu apa limo selain non muslim. Nah, mereka ngumpul bareng kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Sampai tisu aja. Ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi katanya depan mengucapkan kepada orang kafir salam tidak boleh. Iya, kalau dia sendiri. Hanya kafir-kafir, tapi kan ini mengucapkan kepada orang muslim, kelompok muslim. Boleh. Sing tidak boleh, sing sekarang menjadi tren, lek orang mengucapkan iki iso dicap napa niku? Ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla, salam sejahtera, salam kebajikan, hum pimpa, hum swastiasti dan sebagainya, semacam-macam. Lah harus ndak apal kok. Kan ngoten rata-rata. Ditambahi ngoten niku. Berarti kalau dia mengucapkan sing salame wong Hindu jadi dia menjadi Hindu. Kalau saya ndak boleh, itu akidah. Tidak boleh nggih. Lagi niki nun sewu nggih, nun sewu niki. Nun sewu itu ndak boleh, itu larangan, itu bab akidah. Nuwun sewu, saya tidak tahu panjenengan yang lebih paham. Apakah ada undang-undang pasal jika seorang muslim tidak punya jabatan tidak mengucapkan begitu kena pasal sekian 3 tahun penjara? Ada? Tidak tahu saya. Kalau ada berarti ya terserah itu sing para pejabat, saya berlepas diri. Lek enek, tapi lek ora enek tinggalkan. Piye bae aku pejabat yang ngono angel lek golek ngono rene kadung mung lek ora ngono aku dipecat, aku mau dicap radikal pripun. Jadi takutnya kepada tapi nggih apa Pak Akur ngomongno penak ora dadi pejabat. Ngomong tok penak, konsekuensinya niku lho berat. Kemarin saya contohkan, kepala desa tidak ngenekne nyadran, ya ora dipecat, ya ora dipenjara sampai hari ini. Aman-aman saja, ya panggah ganteng, panggah sehat, ya panggah iso padha ae ora nek pengaruhe, awi akidahnya yang kena. Iki akidah itu bela sampai mati. Akidah niku sekali lagi kita mengucapkan kayak ditambah sing aneh-aneh tadi. Nah, niku ndak boleh hukumnya. Larangannya apa? Ayat di depan tadi. Kemudian
Ini sama ada di dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad dari Suhail bin Abu Soleh, ia berkata, aku bersama bapakku keluar menuju Sam. Sam itu sekarang di Suriah, Palestina, Lebanon, daerah itu Sam dulu satu negara, sekarang menjadi pecah-pecah. Saat melewati gereja yang di dalamnya banyak terdapat orang-orang Nasrani, mereka rombongan kami mengucapkan salam kepada orang Nasrani tersebut. Jadi ada rombongan Muslim kayak akeh orang Nasrani mungkin ada sedulur orang Islam, dia mengucapkan salam. Maka bapakku berkata, jangan kalian dahului mereka dalam beruluk salam. Karena Abu Hurairah pernah bercerita kepada kami dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah kalian mendahului mereka beruluk salam, mengucap salam. Jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Ini banyak nih kisah-kisah ini banyak, termasuk Khalifah Umar kan begitu. Ketika jadi khalifah, semua atribut-atribut yang menunjukkan mereka tidak boleh, tapi beribadah silahkan. Tapi dia menunjukkan atributnya, dia mensyiarkan tidak boleh. Saiki kuwale, justru yang mensiarkan mereka itu kita, umat Islam. Gila bang, coba lihat contoh saja. Sing minimarket itu karyawannya kan saiki kon gawe aksesoris sing aneh-aneh ngoten niku. Kasihan itu kasihan ya. Ceritanya itu panjang lek ngoten pun ngoten ini ndak usah. Berikutnya. Niki mboten cukup nggih, niki tak lewat-lewat niki. Bagaimana bila orang kafir membantu kita? Usahakan ya. Bagaimana kalau ada orang kafir membantu kita? Secara umum lek bantu ya dandani omah dan sebagainya itu boleh. Secara umum nggih. Misalkan sebagainya kita nek kerepotan apa dibantu di omaya rumbuh atau bagaimana kerja bakti niku boleh, kita pun juga boleh. Tapi lek hal-hal spesifik dan itu kaitan dengan ibadah niku tidak boleh. Tapi hati-hati nun sewu, orang kafir niku terutama orang Nasoro Kristen niku nun sewu, ketika dia itu yang dicari dalam misi mereka itu orang-orang nun sewu sing melarat, sing loro, sing kepepet dan sebagainya. Dibantu pol-polan, orang tanggung-tanggung, sembako kayak duit, anak di sekolah nih loro di obat nih dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Katut nanti. Penadan nggih. Kayak penadan nggih. Satu lagi niki sebetulnya lek nanti kelewat karena kaitannya menurut saya dengan peringatan tahun baru. Biasanya nanti kan tanggal Sabtu depan itu kan menurut saya kan nggalek sajake wonten niki. Wonten napa? Pasar. Bukan pasar, peringatan tahun baru. Biasane kan wonten kembang api dan sebagainya. Justru yang memeriahkan itu adalah orang Islam. Pripun ngoten niku? Dalile niku tidak boleh kita memeriahkan ikut. Ini secara garis besar. Satu, ini tahun baru seret biasanya tiup trompet. Jam 10 kene kan Indonesia Timur wis masuk jam niku. Niki meniup trompet niku itu ibadahnya orang Yahudi. Di dalam Alkitab disebutkan, katakanlah kepada orang-orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu trompet, yakni hari pertemuan yang kudus. Tepat Imamat pasal 23 ayat 24. Dan pada bilangan 29 ayat 1 disebutkan, pada bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai atau trompet. Artinya tanggal 1 Januari nanti malamnya niku menurut trompet itu adalah ibadah wong Yahudi, wong kafir. Lah kita lihat saat itu
kita menjadi orang kafir. Pas niup trompet, lelekan trompetnya mati, mati. Kalau nggak usah tiup trompet, nggak usah ikut-ikutan. Sebab kayak turu penak mawon. Nggak usah ikut-ikutan. Justru sing memeriahkan apa ning galak yo non muslim kan titik. Sing bikin meriah sinten? Wong Islam. Pripun ngoten niku? Kan ngaco nih, ya mungkin belum sampai kajian ini seperti ini kepada mereka. Mungkin saya panjenengan dulu nggih ngoten mungkin karena apa belum ngaji. Pun ngaji, tapi urung dibahas bab itu. Jadi urung lewat. Jadi kita yang sudah tahu, tentunya orang yang tahu yang ngaji dengan tidak itu kudu beda. Insyaallah kita lanjutkan akad depan. Selesai dari saya akad depan selesai. Jadi 2 kali pertemuan. Ini semuanya ada, kalau mau saya share nggih, ada semuanya saya. Tafadhol kalau ada pertanyaan monggo silakan. Nggih, Mas Tri. Terkait dengan makanan tadi, Pak. Nggih. Kalau kita tahu bahwa tetangga kita itu sebenarnya orang muslim, cuman masaknya itu yang dimasak haram. Bisa jadi anjing. Pokoknya haram. Terus itu kemudian di lain waktu kita dikasih makanan, bagaimana hukumnya makanan tadi? Nah, makanan yang berikutnya lah. Misalkan kita ngerti anak tonggo kita ya jadi Islam. Islam, tapi kadang belah kiri, dan sebagainya. Nah, kemudian kita berikutnya kita tahu ketika kiri mau. Tapi mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian masak lagi nggak bakso atau soto ayam kan halal. Tapi nih kita tahu panci ini yang ngono iku. Itu menjadi syak, menjadi meragukan. Pripun nek dikai kita tahu begitu, ya lek anu ditampa tapi pakane pitik. Orang duwe pitik, yes. Wis piye carane lah lek ditolak langsung kau tersinggung berat. Apa lek paran ikan kuwi nyapa ngono kuwi haram hukume wani ngono. Gak terus lek bolone dhewe atau di des kan wani lek bolone dhewe. Gak untuk gojok-gojokan sampai ini piye to Islam jare mangan kirik dan sebagainya dieling nih. Lek dieling iki ora gelem dikeki moh campur babi no haram ngono karuan ndak apa-apa. Ben dia sadar. Sering ya Mas Tri ngono. Wah, ada wis saiki nanti berikutnya ngono carane dieling nih. Jak ngaji rene wis. Jak ngaji mawon. Kita kan harus menjaga diri, meragukan. Nek bapak piye diteri gek gule gek enak, haleh ora ra. Tuku dhewe. Jok gragas-gragas urip iku. Ngono nekat banget nggih, ngoten ya. Saya nggih. Terkait dengan kita mengucapkan salam. Kalau seumpama yang kita hadapi tadi kita tidak tahu kalau itu orang kafir. Kalau kita sudah terlanjur mengucapkan salam gimana? Ojo digeret nih. Misalkan kita tidak kenal, Assalamualaikum. Ternyata orang kafir tidak ngerti. Memang tidak ngerti. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi kadang dari penampilannya ketok moto. Baik saja. Iki wong kok ngene iki. Iki saja iki Islam ora mungkin. Tapi lek ketemu kok nuwun sewu sate celana cingkrang jenggoten iki mesti Assalamualaikum ndak apa-apa. Ndak apa-apa iki bolo-bolone radikal begitu. Tapi lek sajake wong iki kajeke kok apane nuwun sewu enek tandane ngene itu jelas ora usah. Kalau memang kita ndak tahu, ndak ngerti, ndak apa-apa. Tapi lek ngerti jek diulang neh. Lek ngerti nek orang namanya ndak ngerti. Saya yakin nek orang kenal orang ngucapne salam. Lah mesti kenal ini orang aku mencari salam kok. Seandainya ada enggak apa-apa. Nggih, Pak Romlang. Kaitannya dengan pejabat yang kafir atau agama Islam. Nggih. Kemudian dapat bagian ke depan karena bagiannya orang Islam tentu dia mengucapkan salam. Sikap kita karena rata-rata belum tahu sehingga dijawab dengan semangatnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, baik.
Nggih, betul. Niku nggih ngoten, nuwun sewu rasa sebut. Komandane, bose, pimpinane, presiden direktore non muslim. Nek sambutan kan dia itu hampir mayoritas muslim mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab niku dalile kena tadi kan waalaikum. Titik. Tapi orang ngerti semua kan anak komandan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ngerti, ora gelem ngaji, ndak sadar dia ndak ngerti. Nanti pertanyaannya ditakoni nyapa kowe kula ndak ngerti ya Allah. Dibalik apa? Kowe Islam 70 tahun ngerti kajian akeh orang ngaji ra takokne piye hukume, tetep kita kena pasal di hadapan Allah. Pertanyaan berikutnya, pripun nek misalkan hari ini seperti hari ini bos kita kayak ngoten niku ngundang kita. Ngundang neng omah, jak mangan-mangan, jak pripun. Gek kabeh mesti baris mesti ngucapne salam. Baris jajar kemarin berdiri jajar ngucapne salam. Pripun niki? Ini caranya saya baca menurut Imam An-Nawawi. Kalau memang kita kondisi nun sewu bahasane nggih anak buah engko lek piye-piye dan sebagainya, begitu salaman nek kabeh ngucapne hari ini, paling aja ngono ngucapne mohon maaf lahir batin dan aja ngucapan itu. Maksudnya mohon maaf lahir batin langsung ngalih. Karena iki lahirnya bisa ndak gitu. Pripun panganane langsung dan maaf misalnya pun alasan boleh atau ndak mangan karena kita tahu makanan tadi diperuntukkan jadi haram. Nah kita kondisi terjebak, kita anak buah ndak berkutik, macam-macam dipecat, piye-piye semua intinya begitu. Itu ketika jajar mengucapkan salam selamat itu kita begitu mohon maaf lahir batin dan bos paling surat durus itu ben selamat akidah kita ndak nemen meskipun mendatangi itu pun juga itu termasuk wis dosa tapi orang nemen-nemen itu triknya saja. Tapi lek wani pendel pecatan dan rapopo malah ora dipecat diangkat panjenengan pasti niku wani ndak sing anak buah begitu duka nggih. 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 Sekarang garis besar mazhabnya Imam Syafi'i kalau dia orang Islam tidak sholat tapi tidak mengingkari hukum sholat wajib tapi sholat dia bukan kafir tapi fasik masih tetap disolatnya dan sebagainya. Tapi Imam Ahmad dan sebagainya kafir tidak boleh disolatkan dan sebagainya. Ada pembahasan berikutnya begitu. Enggak, itu ada dua itu. Nah, teman-teman saya kafir, saya tahu itu orang sholat saya tidak mau nyolat nih kalau saya. Nah, tahu nih, tahu. Tapi tidak tahu, tapi ada informasi masuk tidak tak sholat nih. Ini nggak tok. Nah itu begitu. Kalau ngono ki akeh tunggale. Islam pitung turunan tapi ra salat. Salate Idul Fitri, Idul Adha, taraweh. Ya sekali-kali salat diundang enek selamatan Isra Mi'raj nang masjid Maghrib Isya niku insyaallah demikian lanjutkan ke depan insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.